Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon akuntan Indonesia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Ratnaika Nurfani. Saat ini aku berada di semester 3 di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, khususnya di jurusan D3 Akuntansi. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai kinerja audit internal perusahaan dalam mencegah fraud. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih fraud itu apa? Oke, langsung aja aku masuk ke materi untuk definisi fraud. Kemudian ada definisi fraud. Fraud sendiri adalah sebuah kecurangan atau kesalahan yang disengaja oleh oknum sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain, perorangan, perusahaan atau instansi. Menurut standar Perikatan Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, fraud adalah tindakan yang disengaja oleh individu atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang berupa penipuan untuk memperoleh keuntungan dan melanggar hukum. Kecurangan yang melanggar hukum ini meliputi unsur-unsur tipu daya dan merugikan orang lain. Ini merupakan perbuatan berbeda jika dibandingkan dengan kekeliruan ataupun error. Fraud auditing sendiri atau audit kecurangan memiliki pengertian, yaitu merupakan suatu kegiatan mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi komersial perusahaan. Kemudian keterkaitannya antara audit internal, yaitu audit internal memiliki tujuan untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Sedangkan fungsi audit internal sendiri adalah sebagai mata dan juga telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah diterapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang, menjadi penyebab munculnya fraud atau kecurangan? Jadi latar belakang dari fraud atau kecurangan sendiri terjadi karena adanya 3 kondisi yang dikenal dengan konsep fraud triangle. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Seorang dapat melakukan fraud karena adanya tekanan-tekanan yang ia terima. Tekanan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tekanan finansial, tekanan akan kebiasaan buruk, tekanan pekerjaan, dan tekanan lainnya. Yang kedua adalah adanya opportunity, adanya kesempatan. Kesempatan merupakan sebuah faktor eksternal yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan fraud. Faktor ini muncul ketika terdapat mekanisme pengendalian yang lemah, seperti kurangnya pengawasan atau audit, sehingga membuat seseorang melihat adanya celah dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ataupun pembiasaan ataupun menganggap hal-hal ini menjadi biasa. Faktor ini berasal dari dalam diri sendiri. Dalam diri seorang berupa pemikiran yang menganggap bahwa tindakan fraud yang dilakukan adalah hal yang wajar dan dapat diterima secara moral. Kemudian yang selanjutnya ada jenis fraud. Jenis fraud ini diklasifikasikan ataupun dikelompokkan ataupun secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah korupsi. Merupakan jenis fraud yang sulit untuk dideteksi karena dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam suatu jaringan yang terorganisir dan memiliki cara kerja sistematis. Jenis fraud ini umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang dengan penegakan hukum yang masih lemah dan banyaknya pihak yang kurang menyadari akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Jadi penyalahgunaan aset ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan atau pencurian aset, sehingga dapat dihitung atau diukur kerugian yang diderita akibat tindakan fraud tersebut. Untuk yang ketiga dari jenis fraud adalah pernyataan palsu atas laporan keuangan yang telah dibuat. Merupakan fraud yang dilakukan dalam bentuk rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya, karena adanya latar belakang kemudian munculnya jenis hal yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi resiko penipuan.
Jadi dalam upaya pencegahan terhadap fraud, maka audit internal yang dilakukan harus sebaik mungkin agar kelemahan pengendalian dapat ditemukan dan diperbarui dengan pengendalian yang lebih baik. Audit internal melakukan beberapa prosedur, yang diantaranya pertama adalah tahap perencanaan. Auditor internal harus merencanakan terlebih dahulu setiap tugas audit yang akan dilakukan dengan tujuan agar audit yang dilakukan terarah dan juga tepat sasaran. Yang kedua adalah pengujian. Proses pengujian dan pengevaluasian diantaranya adalah mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dan lingkup audit. Informasi harus mencakup penyelesaian prosedur audit, melakukan pengawasan, dan membuat kerja audit. Yang ketiga adalah pemantauan atau pemeriksaan. Pemeriksaan internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah upaya dalam mencegah terjadinya fraud. Yang pertama adalah adanya perbaikan sistem pengendalian dan pengawasan. Apabila sebuah perusahaan memiliki pengendalian dan juga pengawasan yang baik, maka itu sangat meminimalisir terjadinya fraud dalam sebuah perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah penaksiran resiko. Penaksiran resiko oleh audit internal menjadi hal yang harus dilakukan karena kita harus mengetahui seberapa besar resiko yang akan terjadi, seberapa besar resiko fraud yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah informasi dan komunikasi. Jadi saling bertukar informasi antara karyawan satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan lingkungan kerja yang komunikatif, lingkungan kerja yang positif dan membawakan dampak yang baik pula. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas pengendalian. Pengendalian yang baik, kembali lagi pengendalian yang baik akan menciptakan kinerja yang baik pula. Oke, baik, saya sudah menyampaikan tadi di atas mengenai pengertian dari fraud, audit internal, dan juga fraud auditing. Lalu kemudian ada jenisnya, ada latar belakangnya, dan mungkin dapat saya simpulkan sedikit mengenai yang sudah saya jelaskan, bahwa audit internal perusahaan merupakan hal yang harus dijadikan perhatian khusus untuk tiap perusahaan, karena seorang manajer dalam mengambil keputusan didasarkan pada informasi yang diberikan oleh audit internal. Mengingat bahwa kasus fraud sudah banyak terjadi dan bahkan tidak pandang orang, tidak pandang tempat, sehingga sangat disayangkan apabila sebuah perusahaan yang memiliki value tinggi namun tidak menerapkan audit internal bagi perusahaannya. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.